Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Pernahkah kalian merasakan gatal ekstrim yang tak tertahankan? Hati-hati, bukan hanya budug hapur dan eksim, kali aja gatal itu disebabkan oleh sesuatu yang mengerikan. Seperti pada film kali ini yang berjudul Control Freak tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang motivator setengah tuir bernama Valerie Nguyen Teguh yang sedang menyampaikan sebuah materi di seminar ternama, di mana seminar ini mengusung tema cara menjadi kaya dengan anggaran negara. She's holding your best self, but all of that Singkat waktu setelah modal bacotnya sukses menginspirasi masyarakat, kini Valerie harus memikirkan materi baru untuk acara turnya yang akan digelar beberapa hari lagi. Namun karena hari sudah poek, pasangan kumpul bantengnya yang bernama Robbie mengajaknya untuk segera molor. drawings. We are all searching to go somewhere, but where to shine it? Beberapa hari kemudian, karena akhir-akhir ini sering merasakan gatal ekstrim, Valerie sampai harus menggunakan salep anti budug di kepalanya. Tak cuman itu, tak ingin aktivitas kumpul bantengnya berbuah orok, ia pun rutin mengkonsumsi pil KB. Di tengah malam, akibat gatal-gatal di kepalanya semakin tidak tertahankan, ia pun sampai tak bisa molor. Hingga sesaat kemudian, ia langsung mencari informasi tentang penyebab gatal-gatal kronis lewat internet. Namun seperti biasa, setelah dicari bukannya jadi tenang, Valerie malah merasa semakin panik akibat diagnosis dokter Google yang sangat ekstrim. Dirasa akan hilang secara alami, Valerie memutuskan untuk kembali beristirahat. Di keesokan harinya, ia pun sampai mencoba metode meditasi ala-ala Tom Samcong. Kali aja gatal-gatal di kepalanya diakibatkan oleh stres berlebih. We are sending a signal to our brain. Mind and our body are worthy of attention. Sontak Valerie pun kaget saat sekilas merasakan aura aneh yang menyeruak. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah iblisan? Pura-pura gak tahu dulu. Di malam berikutnya, seperti biasa, Valerie selalu menggunakan salep budug dan juga pil KB tanpa sepengetahuan pasangannya. Lantas sebelum tidur, Robbie berkata jika dirinya sudah tidak sabar untuk segera memiliki momongan. Meskipun hubungan mereka hanya diikat sebatas I love you dan janji tidak akan pernah meninggalkanmu. Di saat itu pula, Robbie pun heran saat pacarnya sering gegetret akhir-akhir ini. Tak ingin penyakitnya ketahuan, Valerie langsung mengalihkan topik dengan mengajak Robbie gabrutan. Singkat waktu, setelah menguras cacing Robbie, Valerie yang sedang mengikir kuku seketika kesal dengan rasa gatal yang terasa semakin edan. Muak dengan renyemnya gatal di kepala, ia pun berniat menghajarnya menggunakan kikir besi. My God, di tengah nikmatnya gegetret, ia pun tidak sadar dengan darah yang mengucur di kepalanya. Hingga setelah gegetret ekstrim sampai codet, Valerie pun terpaksa harus memakai perban seperti seorang pendekar. Tak cuman itu, ia yang takut ketahuan langsung menutupinya dengan kupluk. Di keesokan harinya, Valerie berniat mengunjungi ayahnya yang dikabarkan sudah menjadi seorang biksu ternama di kabupaten ini. Sesaat kemudian, si ayah yang bernama Isang Nguyen merasa heran saat putrinya tumben-tumbenan menemuinya. Rupanya selama ini hubungan Valerie bersama ayahnya kurang baik pasca insiden di masa lalu yang menimpa si ibu.
Sesaat kemudian, Valerie berkata jika dirinya merasa senang dengan ayahnya yang kini sudah berhenti mengkonsumsi barang haram. Lantas Isang berkata jika semua ini berkat film Keras Sakti yang sudah menginspirasinya menuju jalan kebenaran. Di tengah basa-basi, Valerie menanyakan lukisan mengerikan yang dipajang oleh ayahnya. Isang pun memberitahu jika sosok tersebut bernama iblis bernama Sansi, di mana ia sengaja memajangkan lukisan tersebut sebagai peringatan untuk memperkuat keimanannya. Terlebih sosok ini merupakan iblis mitologi Vietnam yang dikenal sebagai parasit kelaparan. Karena cenah, iblis ini akan memakan jiwa manusia dengan cara merusak inangnya. Saat mendengar cerita tersebut, seketika Valerie pun panik saat merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Sontak Valerie pun kaget saat mengalami halusinasi yang aneh. Takut terjadi sesuatu, Isang bergegas pergi ke dapur untuk membuatkan air doa. Di saat itu pula, Valerie yang merasa ragu berniat memastikan perkataan ayahnya. Lah, dikira jujur. Ternyata selama ini Isang masih mengkonsumsi barang-barang haram. Di tengah rasa kecewa, seketika Valerie heran saat menemukan kunci gudang penyimpanan umum. Dirasa si ayah menyimpan suatu rahasia, Valerie yang penasaran berniat mengeceknya. Setibanya di depan ojon storage, Valerie pun heran karena gatal-gatal di kepalanya lama-lama menjadi perih. Dan setelah dicek, Valerie pun kaget saat luka di kepalanya malah infeksi. Sampainya di gudang, bisa kita lihat jika selama ini Isang merupakan mantan tentara Vietnam. Di saat itu pula, Valerie semakin penasaran saat melihat salah satu laci yang digembok. Namun karena tidak ada kuncinya, ia pun memutuskan untuk pulang sambil membawa album foto keluarganya. Dan saat akan pergi, Valerie pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam gudang lain. Entah sosok apa yang ia lihat, Valerie pun kaget saat ditegur oleh seorang satpam bernama Ipeng. Sepulangnya ke rumah, Valerie yang penasaran berniat melihat foto-foto di album ini. Sontak ia pun heran saat melihat ruam aneh di tangan ibunya. Tak cuman itu, Valerie merasa ngeri saat melihat bayangan tangan mengerikan di mana sosok itu mirip dengan yang sering ia lihat. Saat akan molor, Valerie sampai menggunakan sarung tangan oven guna mengantisipasi garo maling alias menggaruk secara tidak sadar. My God, sontak Valerie pun syok parah saat memimpikan isi perutnya dipenuhi gerombolan semut sampai tumpeh-tumpeh. Dan saat terbangun, Valerie pun heran saat sarung tangan yang ia pakai tidak mampu menahan hasrat menggaruknya. Sementara di sisi lain, biksu Isang yang merasakan firasat buruk pada putrinya berusaha melakukan ritual pada lukisan iblis Sansi dengan menaburkan garam beriodium. Di keesokan harinya, Valerie yang akan melakukan proses pemotretan berusaha sekuat tenaga menahan rasa gatal di kepalanya, di mana ia dituntut harus tampil perfect di depan publik. Hingga saat pemotretan berlangsung, ia yang memakai setelan ormas tiba-tiba mengalami sesuatu. That's Days. Di malam harinya, Robbie yang penasaran berniat menanyakan sesuatu pada Valerie tentang pemotretan tadi siang. Akan tetapi, Valerie yang tidak ingin membahasnya langsung mengajak Robbie gabrutan.
Di tengah perhelatan gabrut, Robbie merasa jika punggungnya terluka akibat Valerie yang terlalu barbar. Dan saat Valerie meminta maaf, Robbie pun syok saat melihat kepala pacarnya mengalami pendarahan. Selang beberapa saat, Robbie yang khawatir berniat mengecek kepala Valerie. Akan tetapi, Valerie malah sewot dan memperingatkan Robbie untuk jangan ikut campur. Stop acting like a fucking... I'm serious. Do you expect? Kira-kira apa alasan Valerie tidak mau ke dokter dan malah menyembunyikan penyakitnya? Singkat waktu, Valerie yang akan tidur berniat membuat sesuatu agar kepalanya aman dari garukan ekstrim. Sampai segitunya, ia pun rela tidur dengan gaya BDSM demi kepalanya selamat dari garukan saat sedang molor. Namun baru saja 2 jam molor, Valerie pun panik saat mendengar suara misterius yang semakin mendekat. My God, kali ini Valerie bisa dengan jelas melihat sosok iblis Ireng yang tubuhnya dikerubungi ribuan semut. Hingga sesaat kemudian, ia pun panik saat pacarnya menggedor pintu. Val, open the door now. Rupanya mimpi wafer jenggo yang berlapis. Beberapa jam kemudian, Valerie yang mulai stres terlihat ngudud sambil nyemil permen gula. of gummy worms. And how does she get there? Now start small. Muak dengan gerombolan semut yang semakin meresahkan, ia yang sudah tidak mampu menahan kesabaran langsung mencari dari mana semut-semut ini berasal. Seketika Valerie kaget saat melihat kedatangan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Valerie pun heran dengan si ayah yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas si sang hanya ingin memperingatkan Valerie untuk berhenti melukai diri sendiri. Karena saat ini Valerie sudah dikutuk oleh iblis Sansi sama seperti yang dialami ibunya. Maka dari itu, Valerie diperingatkan segera menjalani ritual pembersihan, karena jika tidak, ia akan berakhir seperti nasib ibunya. Dirasa ayahnya sedang mabok, Valerie malah mengusir ayahnya. Lantas apa boleh buat, karena gak punya duit, ia langsung meminta ongkos pulang. Namun sesaat kemudian Valerie pun kaget saat menyadari dirinya sedang hamil. Lalu tiba-tiba setelah mendapat penglihatan aneh, Valerie yang penasaran memutuskan untuk membongkar laci di tempat penyimpanan. Rupanya, di dalam laci tadi tersimpan sebuah map yang berisi potongan berita tentang kematian ibunya. Dalam berita itu, dikabarkan jika si ayah dinyatakan tidak bersalah atas insiden tenggelamnya si ibu. Melihat gambar iblis merasuki seseorang, Valerie akhirnya mulai percaya dengan perkataan ayahnya. Tapi tak lama kemudian, keanehan kembali terjadi saat melihat tetesan air dari lantai 2. Setelah mendapat penglihatan itu, Valerie yang dendam langsung membawa pisau untuk menemui ayahnya. A whiff of your bullshit, I'm taking this straight. Singkat waktu, Isang pun kaget saat Valerie datang sambil menunjukkan uyah haram. Lantas Valerie mengancam ayahnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa si ayah tega menghabisi istrinya sendiri. Di tengah rasa penyesalan, si ayah meminta putrinya untuk mendengarkan kisah masa lalunya ketika dirinya masih menjadi seorang tentara Piet Chong.
Saat masa peperangan, Isang harus mendapati kenyataan jika istrinya yang bernama Isoh Nguyen harus meninggoy saat menjadi seorang support. Di saat itu pula, Isang yang ingin istrinya kembali hidup tiba-tiba didengar oleh sosok iblis yang keluar dari dalam kotakan sawah. Tapi meskipun kembali hidup, Isang dan Isoh harus menanggung sebuah kutukan di mana Isoh malah dijadikan inang dan digerogoti dari dalam oleh si iblis Sansi. Hingga saat Valerie lahir, Isoh menyadari jika kutukan tersebut menurun pada Valerie. Lantas Isang berkata, jika satu-satunya cara mengakhiri semua ini hanyalah dengan ritual penenggelaman di mana si inang dan si iblis akan adu ketahanan di dalam air. Syok dengan semua kenyataan ini, Valerie langsung pergi meninggalkan ayahnya. Beberapa saat kemudian, di tengah rasa galau, Valerie pun panik saat mendapat telepon dari timnya jika saat ini ia harus melakukan persiapan seminar terbuka. Akhirnya, seminar terbuka pun dimulai, di mana saat ini ia akan membahas cara menjadi pede meskipun hidup tanpa HP Ipong Pro Max. Kemudian, ia pun menunjuk salah satu audiens bernama Imas untuk naik ke panggung. Sesaat kemudian, Valerie Teguh langsung mengajak Imas bercermin dan memberikan kutipan motivasi untuk menjadi orang yang percaya diri. Namun baru saja memberikan kata-kata bijak, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Melihat keanehan pada pacarnya, Robbie yang khawatir berusaha mengejarnya. Kembali pada Valerie, setelah diteror si iblis, ia yang tak tahu harus bagaimana lagi, memutuskan untuk kembali pada si ayah. And you were right. We can fix it together. My God, betapa syoknya Valerie saat mendapati ayahnya sudah tewas dikerubungi semut, mirip dengan kondisi si ibu ketika meninggoy. Di tengah rasa syok, seketika Valerie heran saat merasakan cairan kental mengucur dari kepalanya. Oh my God, lagi tak hanya mengeluarkan nanah, rupanya borok di kepalanya sudah sampai ke tahap kohok alias bolong karena pembusukan. Singkat cerita, akhirnya Valerie harus menjalani perawatan di O'Jones Medical Center. Kemudian, Robbie diberitahu jika saat ini Valerie mengalami kerusakan otak kiri akibat kepalanya yang kohok, di mana hal itu bisa menyebabkan gangguan syaraf motorik. Mendengar hal itu, Robbie merasa tak habis pikir bagaimana bisa Valerie menggaruk kepalanya hingga menembus tengkorak. Namun menurut medis, kasus ini disebut pembusukan akibat infeksi yang terlalu lama hingga melunakkan tulang kepala. Sementara di ruang perawatan, Valerie yang baru sadar kembali mengalami kejadian mengerikan. Sontak Valerie yang baru siuman syok parah saat melihat iblis ini semakin menguasai tubuhnya. Singkat cerita, Valerie yang kini mengalami depresi berusaha ditenangkan oleh Robbie, di mana ia akan berusaha membantunya melewati semua ini. The shoulders up and your focus forward. I don't know. Hey, I got you. Okay. Is fine, but damage to the front. Oh. Setelah melakukan perawatan rutin selama beberapa hari, Robbie berniat membantu Valerie dengan cara mengikat tangannya sebagai antisipasi Garo maling. Oh, come on. Ow, what? Namun di keesokan harinya, Robbie pun kaget saat pacarnya kembali menggaruk lukanya. Dirasa ini waktu yang tepat, Valerie pun memberitahu jika semua ini merupakan kutukan iblis yang diturunkan oleh ibunya. Namun Robbie yang tak percaya begituan memperingatkan Valerie untuk jangan ngadi-ngadi. Come on, have a seat. Di malam berikutnya, Valerie berusaha menyambut kepulangan Robbie dengan menyiapkan makanan favoritnya. Melihat hal itu, Robbie pun heran karena tumben-tumbenan Valerie mau masak.
Something wouldn't let me do it. It's fucked up. Entah apa maksudnya, Valerie diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam makanan tersebut. Beberapa saat kemudian, Valerie meminta maaf karena dirinya terpaksa menahan Robbie di kamar agar rencananya untuk melakukan ritual bisa dilakukan tanpa gangguan. Lantas, ia yang takut kehabisan waktu bergegas melakukan persiapan. What do you believe? Look, I don't know what you're after. Setelah melakukan persiapan, Valerie berniat untuk melawan si iblis dengan cara adu mental. Answer me! Akan tetapi, rencananya gagal karena mentalnya tidak mampu melawan hasutan si iblis. Sesaat kemudian, Valerie berniat melakukan sebuah pancingan agar si iblis benar-benar muncul dalam bentuk fisiknya. Rupanya, ia berniat memotong kekednya sendiri supaya si iblis kegirangan dan bisa muncul dengan sempurna. Namun kini, ia harus menyiapkan mental terlebih dulu. Sementara di sisi lain, Robbie yang khawatir dengan keadaan Valerie berusaha melepaskan diri. Di tengah rasa ngilu ekstrim, Valerie tinggal menunggu kedatangan si iblis. Dan tak butuh menunggu waktu lama, si iblis yang merasakan kenikmatan akhirnya muncul dengan bentuk fisiknya, di mana ia meminta Valerie untuk melakukannya lagi. Setelah menggoblok-goblokin si iblis, Valerie bersiap untuk menghabisinya. Dengan wajah yang cemong, Valerie pun merasa lega karena saat ini si iblis berhasil ia kalahkan. Akan tetapi... Oh my god, seketika Valerie panik saat si iblis kembali bangkit seperti simbiot Venom. Di tengah keputusasaan, Valerie yang teringat dengan perkataan si ayah berniat menyeret si iblis ke dalam kolam untuk adu napas. Inside my mind, years after I've trained myself, her words still echo. Does that... Am I unlovable? Akhirnya, setelah mengikuti saran si ayah, Valerie pun berhasil melenyapkan si iblis. Di saat itu pula, Robbie pun akhirnya percaya pada perkataan Valerie saat ia melihat gumpalan hitam lenyap di dalam air. Beberapa minggu kemudian, Robbie yang sedang mandi merasa heran saat Valerie memberikannya sebuah amplop.
I don't. Betapa bahagianya Robbie saat mengetahui jika Valerie sedang hamil. Dan kini, Valerie berkata jika dirinya sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Valerie pun pergi healing-healing ke danau yang pernah dikunjungi bersama keluarganya. Dan bagaikan Ethan Winters, untungnya tangan Valerie bisa kembali normal setelah melakukan operasi penyambungan. Is that you? Apaan tuh? Tanpa ia sadari jika seekor semut merayap di wajah putranya. Lantas apakah anak Valerie akan diincar oleh si iblis? Yang ndak tahu, karena mungkin saja itu cuma semut otet yang kebetulan jatuh dari pohon. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu jelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,5 dan menurut Sekayang cocoklah dengan nilai 5,0. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Control Freak 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.